Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Marcel. Sekarang kelompok kami dengan nama perusahaan iHeal yang terdiri dari anggota Andi Arifta Ginting, Harsha Dewanan Srivais, Redem Aurelia Mentari, Tirsya Tiffany Rosyana, dan Romando Purba akan mempresentasikan tentang tugas analisa perancangan perusahaan. Nah, pada dasarnya kami ini bergerak di dalam bidang kesehatan. Kenapa kesehatan? Seperti yang diketahui bahwa manusia itu merupakan sumber daya yang sangat penting di dunia kerja maupun di dunia lainnya, karena aspek ini itu yang menjadi faktor utama di dalam pekerjaan, khususnya di dunia teknik industri. Dunia teknik industri ini itu mempelajari yang namanya manusia. Makanya sumber daya manusia itu merupakan aspek yang penting. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini terjadi pandemi yang disebabkan oleh coronavirus disease yang terjadi pada 2019. Nah, itu sangat berhubungan erat sekali dengan kesehatan. Oleh karena itu, kita ingin membuat sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang kesehatan. Terutama kita menyediakan layanan konseling, edukasi, bimbingan, seperti kita memperkenalkan kesehatan itu tuh apa sih, kenapa kesehatan itu penting. Dan juga kita bisa mengedukasi masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman ataupun yang kurang edukasi tentang bahayanya COVID dan bagaimana sih cara mencegah agar kita tidak terjangkit virus itu. Serta juga kita menyediakan application, yaitu sebuah aplikasi yang melayani di dalam bidang kesehatan tentunya. Jadi masyarakat itu bisa melakukan bimbingan dengan bimbingan konseling dengan tenaga medis yang terpercaya. Juga kita menyediakan obat-obatan jika misalkan sehabis mereka konsultasi, mereka dikasih obat, maka kita juga menyediakan obatnya. Nah, ini merupakan prototipe aplikasi dari iHeal, di mana ada obat, konsultasi, terus ada juga pilihan rumah sakit, sama layanan offline. Kita juga menyediakan, misalnya bertemu konsultasi itu secara offline. Dan juga kita mempunyai sosial media nih. Sosial media itu kita mengajak masyarakat Indonesia buat peduli terhadap kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Kesehatan itu merupakan aspek yang sangat penting intinya belakangan ini. Makanya kita fokuskan itu untuk mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang belum terlalu paham tentang pentingnya kesehatan. Juga seperti yang kita ketahui bahwa angka kesehatan mental yang mengganggu anak-anak atau remaja di Indonesia ini tuh sangat tinggi. Makanya kita ingin menekan jumlah angka itu. Karena kesehatan itu tidak cuma secara fisik, tetapi juga dalam mental. Makanya kita concern banget tentang kesehatan. Baik kesehatan secara fisik maupun jasmani maupun secara rohani. Nah, visi kita itu tercipta masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya kesehatan, baik secara psikis dan fisik, serta sehat secara jasmani dan rohani. Nah, misi-misinya kita itu adalah menyediakan layanan kesehatan secara online maupun offline, menyediakan layanan konsultasi dengan para expert, menyediakan paket membership yang menguntungkan, menyediakan layanan pemesanan obat dari berbagai apotek dan rumah sakit. Kita masuk ke dalam bisnis model, di mana dalam bisnis model kali ini, kami memakai bisnis model Canvas. Oke, langsung saja kita mulai dari value proposition. Di sini, apa yang ingin kami tawarkan? Yang ingin kami tawarkan dalam aplikasi ini adalah aplikasi yang menyediakan layanan kesehatan, baik itu secara online maupun offline. Di dalam penyediaan layanan offline dan maupun online ini, kami memakai atau menggunakan jasa-jasa para expert. Itu kami menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan pelayanan. Selanjutnya itu kami juga menyediakan berbagai macam paket membership yang dapat menguntungkan para konsumen. Selain itu juga dengan adanya layanan pemesanan obat dari rumah sakit ataupun dari apotek, tentunya akan menambah daya saing kami. Seperti itu.
Selanjutnya, untuk memenuhi value proposition tersebut, tentu kami membutuhkan yang namanya key resource, key activities, and key partners. Kita mulai lagi dari key resource. Di resource sendiri kami memiliki beberapa resource, diantaranya itu seperti server database yang memungkinkan untuk menyediakan data atau mengumpulkan data-data di dalam sebuah cloud. Kemudian juga kami membutuhkan yang namanya mobile application ataupun web application. Lalu selanjutnya itu di key resource juga kami memiliki para programmer yang dapat membentuk atau melakukan perancangan aplikasi tersebut. Selanjutnya aktivitas, kita masuk ke aktivitas atau key activities. Di dalam key activities sendiri kami menjalin kerjasama dengan berbagai partner, yang nanti akan dijelaskan berikutnya. Selain itu, di dalam aktivitas yang akan dilakukan itu kami juga membangun yang namanya aplikasi dan mengembangkannya. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke dalam key partners. Dalam key partners sendiri di aplikasi ini kami akan menggandeng teman-teman dari rumah sakit, apotek, dokter, dan juga psikolog. Seperti itu. Baik, kita lanjut langsung ke sebelah kanan, yaitu customer relationship. Bagaimana cara kami untuk mendekatkan diri dengan konsumen? Kami itu menyediakan layanan yang namanya pemantauan setelah konsultasi. Jadi, ketika sudah melakukan konsultasi dengan para expert kami, baik itu dokter maupun psikolog, teman-teman atau customer yang telah melakukan kegiatan pelayanan juga dapat nanti dilakukan follow up seperti itu. Misalnya ketika sudah beberapa minggu setelah melakukan itu, pihak kami akan menghubungi para customer untuk menanyakan bagaimana situasi kondisi mereka saat ini. Kemudian, selain itu juga kami untuk mendekatkan diri kepada konsumen, kami memberikan yang namanya insentif paket-paket bagi para member. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara kami melakukan pengembangan bisnis atau memasarkan bisnis? Kami menggunakan channel yang namanya sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Selain itu kami juga menggunakan media-media konvensional seperti televisi, radio, rumah sakit, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, customer segmen kami sendiri atau segmentasi kami itu adalah pertama, para remaja yang membutuhkan konseling. Tentunya hal itu akan kami lakukan dengan menggunakan resource expert atau partner psikolog. Seperti itu. Selanjutnya itu orang-orang dewasa yang butuh pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir itu adalah masyarakat pedesaan yang membutuhkan penyuluhan kesehatan. Jadi penyuluhan yang dimaksud di sini itu merupakan bagian dari pelayanan offline kami. Jadi selain kami menyediakan pelayanan online, kami juga menyediakan yang namanya pelayanan offline. Salah satunya itu seperti melakukan penyuluhan ke desa-desa atau ke kelurahan-kelurahan seperti itu atau daerah-daerah terpencil. Nah, kita masuk ke bagian bawah seperti cost structure dan revenue stream. Nah, untuk cost structure sendiri, kami itu membutuhkan biaya operasional seperti untuk membayar biaya server database, biaya bangun aplikasi, dan juga gaji pegawai. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada revenue stream. Dari mana kami bisa mendapatkan keuntungan, yaitu pertama dari skema sponsorship. Dengan sponsor yang masuk, yaitu mereka melakukan investasi, chip in ke dalam aplikasi kami atau dalam bisnis ini. Kemudian juga nanti ada juga melalui tiket seminar yang juga akan diadakan. Lalu terakhir itu dari sisi donasi. Donasi misalnya kami akan bekerja sama dengan beberapa instansi seperti misalnya Kementerian Kesehatan. Dengan begitu, dengan melakukan kerjasama yang baik, tentunya nanti kita akan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan dukungan baik itu secara material dan lain sebagainya dari pemerintah seperti itu. Saya Harsha dari IDO akan membahas tentang analisis responden, merupakan analisis dari berbagai macam sisi. Yang akan kita bahas dari berbagai macam sisi itu adalah sisi dari politik,
ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan juga legal. Nah, untuk sisi politik itu yang akan kita soroti itu masalah keamanan data pengguna dan menangani masalah database, karena dari sisi politik merupakan kedua hal tersebut yang paling utama untuk membuat suatu program bersifat online database seperti iHeal ini. Sisi yang kedua itu adalah ekonomi, yang dimana karena ekonomi sekarang lagi terjadi penurunan pemasukan, maka dengan mengadakan program iHeal ini didapatkan melakukan penyeimbangan dari pendapatan. Selanjutnya sisi yang ketiga itu adalah sosial, yaitu kemajuan yang menarik karena sangat digemari oleh masyarakat. Jadi program iHeal ini sendiri, aplikasi tentang kesehatan ini sendiri kan sudah digemari oleh masyarakat pada umumnya, maka dari itu iHeal ini harus memiliki kemajuan yang menarik agar tetap digemari oleh masyarakat. Kemudian untuk sisi teknologi, yaitu penggunaan itu naik yang terus signifikan, maka dari itu kita harus meminimalisir kejahatan cyber, karena seterusnya naik dari penggunaan aplikasi berbasis kesehatan database seperti ini, maka kita juga harus tetap meminimalisir terjadi kejahatan pada cyber. Selanjutnya untuk environment itu adalah kualitas standar menfilter aksesibilitas, karena kalau seandainya sistem online seperti ini pasti gak cuman orang-orang dewasa yang dapat mengaksesnya, tapi anak-anak kecil juga bisa. Maka dari itu kita harus melakukan memfilter aksesibilitas kualitas standar untuk anak-anak di bawah umur 17 tahun. Dan yang terakhir itu adalah legal, yaitu hukum yang mengatur kesehatan digital baik online maupun offline. Karena aplikasi ini merupakan aplikasi kesehatan, maka dari itu kita harus mematuhi hukum yang mengatur mengenai kesehatan baik online maupun offline. Untuk itu kita bisa membuat suatu program dapat berjalan dengan baik. Next. Dari iHeal. Selanjutnya kita mempunyai market demand, di mana market demand ini merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh sekelompok konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya di sini seperti ada produk, di mana produk yang kami jual ini dapat membantu konsumen, terutama dalam bidang kesehatan. Kedua itu ada toko, di mana toko ini harus dapat menjangkau masyarakat agar mereka tidak jauh untuk membeli. Lalu yang ketiga ada informasi. Informasi di sini yaitu informasi kesehatan yang lengkap seputar kesehatan agar mereka dapat memahami tentang kesehatan-kesehatan yang ada di tubuh mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada biaya, di mana biaya ini harus relevan dengan pendapatan mereka juga, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Next. Selanjutnya ada market size, di mana di sini yaitu individual yang berpotensi untuk membeli atau menggunakan produk ini. Nah, market size dari iHeal ini sendiri adalah pertama dari komunitas atau banyaknya konsumen yang tertarik akan produk kami yang kami jual. Lalu yang kedua itu ada barang dan jasa yang tersedia. Nah, iHeal ini kita menyediakan tentang obat-obatan. Lalu ada webinar seperti seminar tentang kesehatan dan juga konsultasi jika masyarakat membutuhkan. Dan juga cakupan untuk pemasarannya yaitu satu Indonesia. Next. Selanjutnya ada market share, di mana iHeal ini sangat dipasarkan dengan luas walaupun satu Indonesia, dan kita juga tidak memandang golongan masyarakat, kita juga tidak memandang rentang umur, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, ataupun kebutuhan masyarakat. Jadi benar-benar iHeal ini sangat digunakan untuk satu masyarakat Indonesia dan tidak memandang apapun latar belakangnya. Next. Untuk target penjualan, kita perkirakan pertama itu sumber pendapatan kita pertama dari tiket seminar, di mana diasumsikan dalam 1 bulan terdapat 2 kali seminar.
Dengan satu kali seminarnya ada 30 tiket dan dengan harga Rp75.000. Tiket seminar ini online dibelinya dan seminarnya juga online tentang kesehatan. Jadi total harga tiket seminar kurang lebih per tahun adalah 54 juta. Lalu yang kedua itu ada dari membership aplikasi, di mana perkiraan kami adalah 1 bulan terdapat 20 member baru dengan biaya registrasi sekitar Rp300.000 dan total harga selama 1 tahun adalah 72 juta. Dan yang terakhir adalah dari pembelian obat yang satu harinya diperkirakan 124.000 dan per tahun adalah 45.260.000. Jadi perkiraan dari target penjualan kami selama 1 tahun adalah Rp171.260.000. Next. Selanjutnya ada strategi pemasaran, karena pastinya setiap bisnis akan memerlukan strategi pemasaran ini untuk kedepannya. Pertama itu dari segi segmentasi, ada demografis, di mana demografis ini seperti yang sudah dikatakan berlaku untuk semua masyarakat di Indonesia dan kita ingin masyarakat Indonesia juga mudah mengaksesnya. Yang kedua, geografis adalah lingkup Indonesia. Yang ketiga, psikografis adalah dikarenakan sekarang adalah masa pandemi, maka masyarakat dapat terbantu dengan adanya aplikasi iHeal ini, sehingga masyarakat tidak perlu berkontak fisik atau bepergian jauh-jauh untuk membeli obat ataupun mengikuti penyuluhan kesehatan. Selanjutnya, poin kedua adalah targeting. Nah, target kami sendiri di sini yaitu satu masyarakat Indonesia. Lalu positioning, di sini kita iHeal ini menerapkan fungsi 3-in-1 yang sudah dijelaskan, yaitu kita mengadakan webinar tentang kesehatan. Aplikasi ini juga bisa untuk membeli obat dan juga untuk konsultasi kepada dokter atau suster yang lain. Lalu yang kedua itu adalah pemanfaatan media sosial, karena dengan adanya media sosial ini maka cakupan kita itu juga akan semakin luas sehingga masyarakat juga bisa mengenal iHeal ini dari berbagai media sosial. Next. Nama saya Romano Purba dari iHeal. Estimasi biaya penjualan dan distribusi. Di sini pemasaran yang kami pilih adalah iklan televisi melalui media sosial dan juga melalui radio. Estimasi biaya yang memungkinkan kami perlukan adalah sebesar Rp3.405.000 per tahun. Di sini kami memilih pemasaran ini karena teknologi yang pada saat ini mendukung untuk pemasaran dari jenis ini. Kemudian tujuan manajemen. Setiap perusahaan pasti menerapkan manajemen di perusahaan mereka untuk mengawasi, merencanakan dan mengendalikan kegiatan perusahaan tersebut. Manajemen kami di iHeal bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, kesejahteraan pekerja, dan juga membuka lapangan pekerjaan. Mendapatkan keuntungan tentu saja menjadi prioritas utama bagi perusahaan untuk menunjang kegiatan perusahaan mereka di masa mendatang. Kesehatan pekerja dan lapangan pekerja menjadi tujuan kami yang kedua dan ketiga sebagai bentuk peduli kami bahwa kesehatan pekerja juga menjadi prioritas kami dan juga membuka peluang pekerjaan untuk kalayak umum memiliki kapasitas ataupun profesionalitas di bidang yang kami miliki. Konsep iHeal yang kami rancang ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Pertama, saya akan membahas keunggulan. Keunggulan pertama kami miliki adalah fasilitas yang baru, dan juga yang kedua memudahkan akses di mana saja. Fasilitas yang baru yang kami maksud adalah layanan konsultasi publik bidang kesehatan, baik itu dengan dokter ataupun yang lainnya, dan juga layanan obat-obatan melalui apotek. Ini merupakan konsep yang baru pemanfaatan teknologi pada masa saat ini, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses konsultasi kesehatan dan juga obat-obatan hanya menggunakan iHeal tanpa harus ke rumah sakit secara langsung ataupun bertemu dokter secara langsung, namun dapat menggunakan iHeal sebagai aplikasi pertemuan mereka. Kemudian opportunities yang kami harapkan adalah pasaran yang luas dan juga memiliki banyak fungsi. Fungsi yang kami maksud adalah layanan konsultasi kesehatan dengan dokter maupun rumah sakit, dan juga layanan akan obat-obatan dari apotek di mana pengguna iHeal berada. Pasaran luas kami maksud adalah kami berharap dengan adanya teknologi
masyarakat hanya perlu tahu penggunaan AHI tanpa harus menemui, tanpa harus menghemat, tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu yang cukup banyak untuk bertemu dokter dan ke apotek untuk membutuhkan obat-obatan. Jadi kami berharap AHI ini sangat berguna bagi masyarakat. Kelemahan yang mungkin kami miliki adalah sulitnya pemasaran dan kurangnya pengetahuan teknologi. Sulitnya pemasaran yang kami maksud adalah kami harus melakukan partnership dengan rumah sakit ataupun dokter-dokter dan juga apotek-apotek sebagai bentuk kerjasama kami dalam kemudahan masyarakat untuk mengakses layanan konsultasi kesehatan dan juga obat-obatan. Kedua adalah kurangnya pengetahuan teknologi. Yang kami maksud di sini adalah teknologi yang kami gunakan ini termasuk baru dan juga masih jarang digunakan oleh masyarakat ataupun pengguna layanan kesehatan lainnya. Di sini kami berharap pekerja-pekerja yang kami rekrut memiliki pengetahuan teknologi yang bagus dan juga profesional dalam bidangnya. Kemudian threats ataupun ancaman yang mungkin kami hadapi di masa mendatang itu banyaknya pesaing, terjadinya error, security database. Hal yang mungkin kami bisa lakukan terhadap pesaing adalah pengembangan aplikasi dan juga manfaat yang kami miliki, sehingga masyarakat dapat membangun hal tersendiri untuk lebih percaya kepada kami daripada aplikasi konsultasi lainnya. Kemudian terjadinya error dan security database, kami berharap di sini pekerja-pekerja yang kami miliki dapat mengatasi hal tersebut, sehingga data-data database seperti data pelanggan, data perusahaan dapat terjaga dengan baik tanpa adanya kebocoran, dan juga dapat mengatasi error dari virus terhadap teknologi yang kami miliki. Akan membahas mengenai total arus kas atau aliran uang yang ada pada proyek ini. Proyek ini berawal dari tahun 2020 dengan total biaya investasi dalam perusahaan sekitar kurang lebih 3 miliar rupiah. Program ini tuh menggunakan pinjaman dari bank sebesar dengan suku bunga sebesar 8,9%. Kemudian untuk pada tahun 2021, yaitu tahun pertama setelah program ini berhasil berjalan, perusahaan akan mendapatkan pemasukan dari pendapatan penjualan bersih yang sudah dikurangi dengan laba, kotor, dan juga pajak sekitar kurang lebih 1 miliar rupiah. Dan untuk tahun-tahun berikutnya juga tentu akan tetap ada pendapatan bersih yang didapatkan yang terus meningkat persentasenya sebesar 70% peningkatan pendapatan hingga 2024. Dari perhitungan ini sendiri juga kita menggunakan inflasi yang dimana sebesar 2,98% atau setara dengan 3%. Dengan begitu, hasil kumulatif dari tahun 2020 hingga tahun 2024, maka perusahaan dapat balik modal pada tahun 2023. Dan pada tahun itu juga akan tetap mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian pada perkiraan arus kas pada masa yang akan datang atau biasa disebut dengan NPV itu di tahun 2024. Kemudian untuk tingkat efisiensi investasi yang dilakukan pada program ini itu tuh sebesar 35%. Jadi bisa dibilang bahwa program ini memiliki efisiensi investasi sekitar 35%. Kemudian untuk tingkat MARR atau tingkat suku bunga pengembalian minimumnya itu sekitar 0,12. Pada periode pengembalian modal sendiri, karena kita berdasarnya modal ini melakukan peminjaman pada bank, jadi kita dapat melakukan pengembalian modal atau modal itu akan balik ke kita dan kita tetap akan mendapat keuntungan pada tahun kedua, yaitu pada tahun 2022. Tapi pada tahun 2023 kita udah tidak usah membayar utang yang kita punya ke bank karena modal kita pun udah balik, dan di tahun itu juga kita tetap sudah mendapatkan keuntungan.
Oke, sekian presentasi dari kelompok IPIL. Terima kasih.